warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bersedia menunggu jawaban. Karena kesibukan, saya baru sempat bikin video untuk menjawab terkait mata kuliah kita, mata kuliah ekonomi pembangunan dan sistem keuangan syariah. Saya mulai dari ekonomi pembangunan ya. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan yang sudah kalian tanyakan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan membuat kejelasan buat yang tadinya belum paham bisa lebih mengerti. Tapi sebelumnya sekali lagi dihimbau untuk semua masyarakat khususnya yang ada di Kalimantan Selatan bahwasanya tetap long distancing, jaga jarak, kemudian jangan keluyuran kemana-mana, jangan datang ke tempat-tempat keramaian, jangan keluar rumah kalau itu memang tidak penting dan tidak menyangkut pekerjaan. Tetap di rumah, tetap jaga pola makan, pola istirahat, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, kita jawab soal nomor 1 dulu. Apa yang dimaksud dengan fundamentalisme modal? Berikut simak dulu videonya. Fundamentalisme modal atau capital fundamentalism disebut juga akumulasi modal. Akumulasi modal di sini adalah jumlah persediaan modal nasional di dalam negeri yang nantinya dipergunakan untuk investasi di sektor-sektor pembangunan ekonomi. Baik itu untuk pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, pelabuhan, pasar, dan lain sebagainya. Pandangan ini menjelaskan semakin besar modal yang tersedia di dalam negeri, maka semakin tinggi tingkat produksi nasional negara tersebut. Dalam pandangan ini, semakin besar investor dalam suatu pasar modal di negara tersebut, maka akan lebih besar ketersediaan modal di negara tersebut yang nantinya akan memperlancar kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, itu mengapa pemerintah mencoba menarik investor ke dalam negeri sebanyak-banyaknya. Utang luar negeri sektor swasta ini terdiri dari hutang para pengusaha swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN. Mengapa utang luar negeri sektor swasta ini lebih besar dari utang pemerintah? Pemerintah saat ini lebih mengutamakan utang domestik atau berhutang pada investor dalam negeri dan masyarakat Indonesia sendiri dengan menerbitkan surat utang negara. Namun dengan diterapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank, utang luar negeri swasta turun sampai 5,6%. Pertama, memang kita lihat bahwa ULN swasta itu pertumbuhannya terus turun. Meskipun kalau kita lihat levelnya masih cukup tinggi pada level sampai sekitar 158,7 miliar US dollar di posisi akhir 2016. Ya. Tapi kalau kita lihat era pada saat diterapkannya KPPK ini, memang kita melihat tren yang mulai menurun secara nominal maupun secara pertumbuhan. Sementara di sektor swasta, bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, suntikan modal dari investor, khususnya investor asing, masih sangat dibutuhkan. Suntikan modal itu salah satunya dapat berupa pinjaman dari perusahaan lain di luar negeri. Karena nggak bisa dipungkiri ya, dalam kegiatan produksi perusahaan kita masih memerlukan teknologi dan juga bahan jadi, atau dengan kata lain ekspor kita masih tinggi, sehingga tidak jarang pembayarannya dilakukan dengan kredit, sehingga menambah utang luar negeri di sektor ini. Contohnya badan usaha milik negara atau BUMN di sektor migas yang terus mengimpor BBM dari luar negeri. Dan karena terbatasnya dana, maka pembayaran sering dilakukan secara cicilan atau berhutang. Dengan diterapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 yang tadi, mudah-mudahan bisa mengurangi
utang luar negeri dari sektor ini. Selain itu, ternyata peraturan ini juga meningkatkan kepatuhan pelaporan korporasi atau perusahaan sejak peraturan ini ditetapkan. Semoga dengan peraturan ini tahun-tahun mendatang, utang luar negeri sektor ini bisa diminimalkan dan tidak terus meningkat ya. Bank Indonesia atau Bank Sentral yang didirikan pada 10 Oktober 1827 dan dinasionalisasikan pada 6 Desember 1951 mempunyai fungsi sebagai berikut: memelihara stabilitas keuangan nasional, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan, serta mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka Bank Indonesia harus memastikan ketersediaan modal dalam negeri. Bank Sentral melakukan utang luar negeri yang bersifat jangka pendek atau di bawah 1 tahun, bahkan kebanyakan 3 bulan, hanyalah untuk memelihara ketersediaan rupiah dalam negeri. Dengan adanya cadangan mata uang rupiah di dalam negeri, maka Bank Indonesia mampu menyelesaikan tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi di saat uang beredar sedikit atau deflasi, maka uang yang menjadi cadangan tadi akan diedarkan di masyarakat. Kondisi deflasi di mana mata uang rupiah beredar sangat sedikit di Indonesia membuat harga barang-barang semakin murah. Harga barang yang murah tentu saja membuat banyak perusahaan dalam negeri yang merasa lesu, di mana biaya produksi yang mereka keluarkan tetap, sementara harga barang yang mereka jual relatif murah, sehingga keuntungan mereka pun semakin sedikit. Oleh sebab itu, Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya mengedarkan uang rupiah lebih banyak di masyarakat yang berasal dari cadangan rupiah yang berada di Bank Indonesia yang didapatkan dari utang Bank Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi itulah alasannya mengapa Bank Indonesia atau Bank Sentral harus berhutang. 3 bentuk pinjaman komersial. Yang pertama adalah bond lending. Bond lending erat kaitannya dengan proses investasi luar negeri, di mana investor memberikan pinjaman kepada borrower untuk keperluan investasi di negara borrower. Pihak borrower akan memberikan perlindungan atas pinjaman tersebut berupa bond atau surat pengakuan utang, di mana akan terdiri dari jaminan atau kolateral kepada investor, dan investor memberikan sekuritas atau sejumlah investasi atau modal bagi si peminjam. Modal yang diberikan investor dapat digunakan untuk keperluan dana pensiun, dana investasi yang menguntungkan, asuransi, dan dana kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan pinjaman atau investasi bersifat jangka panjang. Nah, dari sini investor berhak atas pembagian hasil dari keuntungan investasinya tersebut. Untuk memudahkan transaksi, maka pinjaman dilakukan melalui bank. Tujuannya agar terdapat perlindungan yang efisien dan menjamin dana lebih mudah untuk dicairkan. Kemudian, menjamin kecukupan dana dalam proyek pemerintah dengan harapan risiko yang lebih rendah dibandingkan disimpan dalam bentuk lain. Dan selanjutnya, memudahkan transaksi dengan pihak lain, baik investor maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan investasi tersebut, jika transaksi dilakukan melalui bank.
Yang kedua adalah pinjaman komersial. Pinjaman komersial di sini adalah pinjaman yang tujuannya memperoleh keuntungan. Jadi, negara, swasta, atau institusi lainnya dari luar negeri memberikan pinjaman kepada pihak Indonesia untuk mengharap imbal jasa atau keuntungan dari pinjamannya. Nah, biasanya dalam bentuk saham di perusahaan BUMN maupun swasta di Indonesia. Pinjaman ini dengan cara membeli saham di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan IDX. Pembelian ini dilakukan pihak asing maupun dalam negeri. Dan tentunya di era digitalisasi menggunakan stripless trading atau online. Ketiga, kredit ekspor. Kredit ekspor adalah kredit yang diberikan oleh para eksportir kepada negara importir, atau dengan kata lain, pembayaran akan barang impor yang didatangkan dari luar negeri dapat dibayar secara kredit atau cicilan. Pembayaran secara kredit ini bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran seperti ini disebut utang luar negeri dalam bentuk kredit ekspor yang pada umumnya berlaku selama jangka pendek. Tentunya pembayaran secara kredit biasanya disertai bunga sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran secara tunai. Nah, itulah yang disebut dengan kredit ekspor. Jadi, pemberian utang atau pinjaman luar negeri dalam bentuk kredit ekspor tidak jauh dari kegiatan ekspor-impor atau perdagangan internasional. Nah, itu tadi 3 jenis pinjaman luar negeri yang dikenal di Indonesia. 1. Bond lending, 2. Pinjaman komersial lainnya, dan ketiga, kredit ekspor. Kita semua tahu utang luar negeri Indonesia sangat banyak sekali. Hingga 5.000 triliun rupiah. Utang ini terdiri dari pinjaman pemerintah, swasta, bank sentral, dan pinjaman lainnya. Tren dari tahun 2005 hingga 2017 menunjukkan peningkatan utang luar negeri Indonesia yang signifikan. Mengapa ini terjadi? Penambahan utang ini bukan semata-mata karena pemerintah yang terus menambah hutangnya untuk pembangunan di negara kita. Namun, dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kita yang menganut sistem berimbang, di mana kondisi defisit membuat kita terpaksa harus berutang untuk menutupinya agar menjadi seimbang. Dan hutang baru itu digunakan untuk membayar utang yang lama. Atau dengan kata lain, gali lubang, tutup lubang. Selain itu, nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar membuat nominal utang Indonesia terus meningkat. Analoginya, di tahun 1960, 1 dolar sekitar 1.200 rupiah. Jika utang luar negeri saat itu 1.000 dolar, maka
utang luar negeri Indonesia sama dengan Rp1.200.000. Dengan melemahnya rupiah di tahun 2019 yang mencapai 14.500 per dolarnya, maka $1.000 tahun 2019 sama dengan Rp14.500.000. Jadi meski nilai utang tetap, dengan melemahnya rupiah membuat nominal utang terus bertambah, apalagi jika utangnya secara jumlah terus ditambah ya. Bisa jadi berapa kali lipat utang kita? Nah, itu tadi jawaban dari materi kita tentang utang luar negeri, mata kuliah ekonomi pembangunan. Yang belum paham bisa komen di kolom komentar, dan yang pasti terus jaga kesehatan, cuci tangan selesai atau setelah beraktivitas maupun akan mulai aktivitas secara berkala, kemudian tetap berolahraga, jaga pola makan, dan physical distancing, jaga jarak aman 1 meter dari teman-teman Anda. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk masuk. Iya.